Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Minah As-Saniyah. Kita sampai pada halaman 10 ya. Halaman 10. Pelan-pelan saja, kita tidak perlu mengkaji langsung banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai lafaz ini, Fa'lam dzalika ya akhi. Kemarin kita menjelaskan tentang riya yang soft, yang samar, yang tidak terang-terangan ya. Banyak contoh yang disampaikan oleh pengarang kitab Al-Minah kemarin. Sekarang wahdar dan hati-hatilah ya akhi aidon, wahai saudara, dan hati-hati juga min adal khalqi, dari menyakiti orang lain. Hati-hati jangan sampai menyakiti orang lain ya. Innahu, karena sesungguhnya adal khalqi ini menyakiti makhluk minas sumumi, termasuk racun al-qatilati, yang membunuh, karena itu racun yang mematikan. Hati-hati betul orang kalau mau melakukan menapaki jalan spiritual dengan tasawuf dan seterusnya, tarekat, maka harus berhati-hati jangan sampai menyakiti orang lain, karena itu adalah ibarat racun yang mematikan. Qala al-Imam Sahl, Imam Sahl berkata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Sahl, innama hujiba, sungguh terhalang, al-khalqu, makhluk, min anil wusuli, dari sampai. Wusul itu maksudnya sampai kepada Allah, kepada pengetahuan tentang Allah yang hakiki, sudah ma'rifat lah gitu ya. Kita kan sering mendengar di istilah pesantren ini, ada usul, orang itu sudah usul, itu maksudnya sudah sampai. Wa musyahadatil malakuti, dan menyaksikan kerajaan langit maksudnya ya. Bisyai'aini, dengan dua cara. Jadi cara untuk cara agar terhindar dari usul dan musyahadatain itu adalah dengan menghindari dua hal ini. Karena dengan dua hal ini akan terhalang. Apa yang pertama? Su'ittu mati, makanan yang jelek. Maksudnya apa yang dikonsumsi itu tidak di screening, tidak disaring dengan betul, sehingga hal-hal haram masuk. Kalau hal-hal haram sudah masuk, maka dia tidak akan usul, tidak akan bisa menyaksikan kerajaan langit, tidak akan bisa sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil. Karena apa yang masuk ke dalam dirinya, apa yang melekat dengan dirinya, dipakai dan seterusnya, bukan hanya makanan sebenarnya, termasuk segala hal yang menjadi fasilitas hidup dia, kendaraan, rumah dan seterusnya, tidak boleh itu dari hal yang sayyi, itu yang buruk, cara pendapatkannya itu buruk dan seterusnya, tidak boleh. Harus betul-betul steril, harus betul-betul suci. Yang kedua, wa adal khalqi, menyakiti makhluk. Nah, menyakiti makhluk itu juga menjadi persoalan serius yang bisa menghalangi orang dari usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan as-Sahl, Imam Sahl juga mengatakan, usuluna, pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip kami ini maksudnya kaum sufi, sab'atun, ada 7. Prinsip yang kami pegang di dalam bertasawuf, di dalam bertarekat, ada 7. At-tamassuku, yang pertama adalah berpegang teguh di kitabillah ta'ala, dengan kitab Allah. Orang tasawuf harus berpegang teguh pada Al-Quran. Lah, gimana mau berpegang teguh pada Al-Quran kalau orang tasawuf, misalnya orang tarekat, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar tafsir Quran? Itu sudah salah sejak awal gitu. Harus dipelajari dengan baik itu Quran, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami isinya, lalu kita berpegangan pada Quran. Tidak boleh menyimpang dari itu. Yang kedua, wal iktida'u bi sayyidina Rasulillah, meneladani Rasulullah SAW. Tidak boleh ngawur terhadap sunnah-sunnah, harus dilakukan. Apa-apa itu harus ini Nabi gimana, respon Nabi gimana
menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana andaikan Nabi melihat ini dan seterusnya. Jadi betul-betul penguasaan terhadap sunnah, terhadap hadis itu betul-betul harus matang sehingga bisa harus menguasai dengan baik ya, sehingga bisa meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wa aklul halal, makanan halal, mengkonsumsi yang halal. Wajitinabul ma'asi, menjauhi maksiat gak boleh. Bertarekat tapi maksiat gak boleh. Wattaubatu dan bertaubat, wa adaul hukuki dan melaksanakan hak, melaksanakan kewajiban. Wa kaful ada. Sudah sampai situ ya. Jadi 7 hal itu. Sehingga kalau ada yang menyimpang dari salah satu 7 hal itu, menurut Imam Sa'ad itu bukan orang sufi, bukan orang tarekat, bukan orang yang sedang menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaful ada ala nau'ain, menahan diri, kaful itu menahan, al-ada menyakiti orang lain. Ala nau'ain itu ada 2. Tidak menyakiti orang itu ada 2 macam. Modelnya ada 2. Ahaduhuma yang pertama, kafu adal jawari abdahirati, menahan dari menyakiti anggota tubuh. Tidak menyakiti secara fisik ya. Tidak mukul, tidak termasuk fisik adalah dengan mulut misalnya. Tidak menjadi maki, tidak memfitnah. Itu adalah kaful ada al-jawar. Kaful ada al-dhahirah. Kaful ada al-jawari al-dhahirah. Sanihima yang kedua adalah kaful qalbi, menahan hati amma dari sesuatu yang terbesit sesuatu itu fihi di dalam hati min su'idzon, berupa misalkan ya berupa buruknya prasangka binasi pada orang. Yang kedua, tidak menyakiti itu adalah menahan hati agar tidak punya bisikan-bisikan buruk terhadap orang lain. Misalkan tidak punya prasangka jelek, tidak dendam, tidak iri pada orang. Itu betul-betul dijaga orang sufi, orang tarekat itu. Di mana hatinya bersih. Jadi bagi kita ya mungkin ya, kalau suudzon itu kan enggak, ya orang yang kita jadikan objek suudzon itu kan enggak kena apa-apa, beda dengan dipukul gitu. Tapi bagi orang sufi itu harus dijaga, jangan sampai hati kita itu berprasangka buruk pada orang, punya punya pandangan buruk pada orang dan sebagainya. Itu adalah menyakiti. Pandangan buruk pada orang dengan hati itu sudah dianggap menyakiti dan itu harus ditahan atau dihindari. Fa'innahu karena su'udzon ini minat sumumil qatilah, termasuk racun yang mematikan. Wala yashuru bihi kullu ahadin, dan tidak merasakan hal itu setiap orang, dan tidak setiap orang menyadari hal itu. Tidak setiap orang menyadari bahwa su'udzon itu adalah racun yang mematikan. La siyama su'udzoni bil auliya, apalagi su'udzon pada para wali. Wal ulama wa hamalatul Quran, dan para penghafal Quran. Suudzon pada saya membayangkan hamalatul Quran itu dulu orang hebat. Maksudnya dia hafal Quran, terus punya kemampuan menafsirkan Quran, memahami Quran, dan tidak seperti sekarang. Hamalatul Quran itu ya hanya menghafal Quran saja, bahkan hafalannya keteteran dan seterusnya. Karena orang banyak mengikuti hafalan Quran itu ya karena mungkin FOMO ya, trennya adalah hafal Quran, atau mungkin karena banyak beasiswa yang diberikan kepada hafizul Quran. Menurut saya itu perlu dibenahi. Tren untuk menghafalkan Quran itu sudah baik, tetapi harus dilanjutkan dengan pemahaman yang betul, yang utuh kepada Islam melalui Al-Quran yang sudah dihafal. Ya, jadi apalagi sudah pada orang-orang hebat lah, orang-orang istimewa, orang-orang lain. Yang menjadi soal adalah begini,
Kalau seorang kiai mengatakan kepada orang lain, pada murid-muridnya, kepada musuhnya, hati-hati kamu. Kamu tahu enggak bahwa dagingnya ulama itu adalah racun. Saya ini ulama. Kamu kok kurang ajar pada saya. Itu sudah bukan ulama itu. Gak usah diucapkan yang begitu itu. Gak usah diucapkan. Udah. Dan ulama itu juga kalau sekarang sudah mengalami degradasi, penurunan kualitas ya. Dulu kita membayangkan ulama itu adalah orang yang luar biasa, punya kedalaman ilmu, punya kematangan spiritual, punya kepekaan sosial, itu kan syaratnya banyak Pak, luar biasa dulu itu. Sekarang, Masya Allah, orang buat pondok aja tidak bisa ngaji, dia tidak bisa baca kitab itu, dia bisa punya pondok dan kemudian punya santri, itu sudah dianggap dia, itu diulamakan juga. Orang bisa ceramah, ya, dengan lagu-lagu, kemudian enak, laris, banyak yang ngundang, sudah dipanggil Hadratus Syekh, dan dianggap ulama itu sudah mengalami penurunan gitu ya. Sementara guru-guru ustadz-ustadz di pondok yang mengajar Fathul Mu'in, mengajar Minhaj Talibin, mengajar Ihya Ulumuddin yang besar-besar, itu tidak dianggap ulama oleh orang-orang, itu dianggap orang biasa. Menurut saya itu lebih ulama dari kiainya. Menurut saya ya, para kiai itu lebih ulama dari jenengan itu. Jenengan bukan ulama. Jenengan itu hanya pimpinan pesantren, tapi tidak alim. Sementara ustadz-ustadzmu itu adalah ulama-ulama yang sejati. Ya. Wafi wasiat Sayyidi Ali bin Wafa, dalam wasiatnya Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullah ta'ala, ada kalimat begini, iyakum jauhilah ayyuhal muridun, wahai para murid dalam tarekat maksudnya, antakau untuk terjatuh pihak ahadin atau untuk menciderai pihak ahadin dalam hak salah satu min akron syaikum dari teman gurumu. Wahai para murid, hati-hati, kamu jangan sampai terjerumus pada melukai salah satu dari teman syekhmu, gurumu. Fa'inna luhumul awliya, karena dagingnya para wali, sumul itu adalah racun. Nah, ini yang dipakai oleh kiai-kiai biasanya. Apalagi kalau pas musim politik ya, itu kan saling menjadi mati. Hati-hati jangan menjadi ulama, menjadi awliya itu adalah racun ya. Tapi ya itu tadi ada degradasi awliya, ulamanya itu juga tidak ada. Kalau ini awliya malah ya, bukan ulama ya. Standarnya lebih tinggi lagi. Walau lam yu'akhidukum, meskipun mereka tidak membalas, meskipun para wali itu tidak akron syekhmu itu, teman-teman syekhmu itu tidak membalas kamu. Kamu jangan sampai menyakiti salah satu atau seorang dari teman gurumu. Seorang saja tidak boleh, apalagi banyak. Meskipun mereka tidak membalas, tidak menggubris, tidak masalah. Wa iyyakum, jauhilah dengan istihanah, meremehkan, menganggap enteng diri bagi ahadin, menghibah atau ngerasani salah seorang, walau lam tabluhu tilkal hibah, meskipun materi rasan-rasannya itu nggak nyampe kepada mereka. Hati-hati jangan sampai ngerasani orang-orang wali itu ya. Meskipun rasan-rasan kita tidak sampai pada mereka, belkhofu, akan tapi kalian harus takut dari hibah tadi, hibah yang tidak sampai pada orangnya. Aksaro, dengan lebih banyak ketakutanmu, lima takhawfuna, dari ketakutanmu, dari apa yang kamu takut, jika sampai hibah itu pada ahadun tadi. Fa'innahu, karena ahad tadi, waliyahullahu, itu adalah orang yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, justru ketika materi hibahmu itu tidak sampai kepada orang tersebut, itu kamu harus lebih takut daripada materi rasa-rasanya itu sampai kepada mereka. Kalau materi rasa-rasanya sampai kepada mereka, kan sudah kan orang itu tahu, mungkin sudah dimaklumi, itu tidak apa-apa. Sehingga kemungkinan itu dimaklumi. Tapi kalau tidak sampai kepada mereka, ya itu hati-hati. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.